Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Sadewa Wahida saja. NIM 23 garis miring 523 garis miring SP garis miring 23845. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kali ini yaitu semantic segmentation berbasis deep learning untuk ekstraksi area penambahan dari peta topografi. Nah, pada pengolahan kali ini kita menggunakan ArcGIS sebagai eksekutornya atau aplikasinya. Di sini pada Agis Pro kita harus menginstal library terlebih dahulu pada sebelumnya. Namun untuk pengolahan menggunakan deep learning ini, alangkah baiknya menggunakan Agis Pro versi 3.4 karena pada versi 3.5 penggunaan deep learningnya itu tidak maksimal. Nah, untuk pengolahan yang pertama yaitu untuk pengolahan kita di sini menggunakan metode semantic segmentation, yaitu cabang utama dalam computer vision yang bertujuan untuk mengklasifikasikan setiap pixel dalam sebuah citra ke dalam kelas tertentu. Nah, bedanya dia dengan klasifikasi citra yang hanya memberikan satu label pada semua gambar atau deteksi objek yang memberikan label serta bounding box pada objek-objek tertentu. Di sini semantic segmentation menghasilkan peta segmentasi yang berisi label pada setiap pixel. Jadi dia memberikan label pada tiap-tiap pixel secara detail. Itu menurut Khalifa 2021. Dengan dengan begitu hasil akhirnya adalah citra yang berukuran sama seperti pada input yang kita tambahkan menggunakan tools. Untuk yang pertama menggunakan export training data for deep learning. Nah, pada bagian ini semantic segmentation berkembang dengan memanfaatkan arsitektur CNN dengan mengekstraksi pola spasial dari citra seperti tekstur maupun bentuk dan digunakan untuk berbagai pengolahan dengan menggunakan UNet dan lain-lain. Dikutip dari Lalita et al 2022. Nah, untuk pengolahan pertama di sini kita menggunakan expert training for deep learning. Pada fitur ini kita mengubah data wilayah berupa AOI, peta topografi, dan hasil tambang sementara itu kita tambahkan di sini nanti kemudian pada bagiannya kita ubah menjadi PNG. Nah, pada bagian ini kita mengubahnya menjadi tiap-tiap pixel atau chips untuk diolah menggunakan deep learning. Nah, di sini untuk contohnya, nah di sini untuk wilayah yang diolah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk kode yang pertama ada KY, Kentucky, Amerika Serikat, OH, Ohio, Amerika Serikat, dan VA, Virginia. Ini merupakan kotanya. Nah, di dalam folder itu nanti ada lagi kota, berarti ini ada di provinsi atau kabupaten. Nah, kemudian di dalam dalam tiap-tiap provinsi ini terdapat data kota, kemudian kita memilih lagi dan tiap kota itu terdiri dari tiga bagian data yaitu main SHP yaitu berupa bukaan tambang, ada Quartz AOI. Pada Quartz AOI itu dia menampilkan wilayah AOI di sebelah sini seperti nah ini kotak kotak biru ini dia menampilkan wilayah area of interest kita. Nah, kemudian apabila kita sudah mengolah data deep learning ini, maka dia akan menghasilkan gambar dalam bentuk kecil-kecil seperti ini. Nah, dia ada beberapa bagian seperti image. Nah, image ini nanti akan diolah menggunakan deep learning model untuk kita analisis.
Nah, metode deep learning sendiri menggunakan semantic segmentation itu pada dasarnya kita melabeli setiap pixel untuk diolah dengan melakukan berbagai pengulangan sesuai kita atur yang pada deep learning kita untuk melakukan pengolahan. Nah, pada bagian utama, nah di sini kita menambahkan hasil topo chips atau pixel yang sudah dibagi-bagi tadi menjadi berapa banyak bagian sesuai dengan hasilnya, kemudian outputnya kita mengatur. Nah, output ini nanti akan berupa model PK, yaitu digunakan hasil train model kita. Untuk epoch di sini adalah kualitas, kemudian modelnya di sini kita menggunakan UNet. Nah, UNet ini merupakan salah satu arsitektur dalam deep learning yang digunakan untuk merancang tugas segmentasi citra, yaitu memetakan setiap pixel sebuah citra ke dalam kelas tertentu. Model ini pada awalnya digunakan untuk citra medis, namun pada perkembangannya dia digunakan untuk mengekstraksi fitur dari citra input, sehingga pada bagiannya digunakan untuk menghubungkan berbagai bagian. Nah, unit ini pada dasarnya dibagi menjadi dua jalur, yaitu encoder, bottleneck, dan decoder. Oh, maaf, maksudnya tiga. Nah, encoder ini berfungsi untuk mengekstraksi fitur citra, kemudian bottleneck menyimpan representasi, dan decoder untuk membangun resolusi citra berdasarkan sampling yang kita bagikan tadi dengan jumlah awal. Itu dikutip dari Ronald Burst et al. 2023. Keunggulan unit merupakan adanya skip connection yang menghubungkan lapisan encoder dengan decoder pada level resolusi yang sama sehingga data spasial tetap terjaga. Nah, train deep learning model menggunakan unit ini membuat data yang kita olah menjadi lebih terjaga dan lebih berkualitas. Nah, apabila kita sudah mengolah pada deep learning ini, dia akan menghasilkan output berupa data model matrix seperti ini. Ini sudah saya ubah ke PDF. Nah, data hasil di train deep learningnya ini menunjukkan kita menggunakan program unit classifier dengan backbone ResNet 34. Nah, untuk backbone ini bisa menunjukkan sesuai spek spesifikasi laptop, namun jika kita lihat pada diagramnya di sini semuanya mendekati satu, ini berarti data pada tambahan bukaan kosong dengan data yang kita tambahkan itu baik atau saling berdampingan dengan tidak terlalu jauh hasilnya. Nah, di sini bisa dilihat tidak ada perbedaan yang signifikan karena mendekati angka satu atau modelnya dilatih dengan baik. Nah, model ini nanti sesudah dilatih kita bisa menggunakannya untuk classify pixel. Nah, classify pixel ini digunakan untuk membagi atau mengklasifikasi data raster untuk dibagi menjadikan pixel dan memberikan label kelas pada tiap-tiap pixelnya. Nah, di sini ada kita menambahkan wilayah kita, kemudian outputnya menjadi classified pixel dengan model hasil training deep learning kita tadi. Maka dia akan menghasilkan hasil seperti ini atau pada tampilan Pro-nya akan seperti ini. Nah, sini bisa kita lihat berupa bukaan tambang yang sesuai dengan topografi. Di sini memperlihatkan data yang digunakan sangat baik. Dan saya membuat pada wilayah lain. Nah, seperti ini bisa dilihat datanya lumayan bagus, namun pada bahan tambahnya di sini tidak semirip dengan aslinya karena
Ada beberapa faktor mungkin karena saya menurunkan tingkat batch size-nya atau pengulangan deep learning-nya, maka dia tidak menganalisis keseluruhan dan ada beberapa bagian tambang yang dilewati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.